Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angger Gustis Pantoro, mahasiswa Departemen Teknik Sipil Universitas Negeri Malang, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, offering 12 AA, dengan NIM 2105216180042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Mekanika Bahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mirza Abdillah Pratama. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Untuk yang pertama-tama yaitu tentang definisi terlebih dahulu. Definisinya dari karakteristik mekanik material adalah sifat mekanik dapat diartikan sebagai respon atau perilaku material terhadap pembebanan yang diberikan. Dapat berupa gaya, torsi, atau gabungan keduanya. Mekanik material memiliki beberapa sifat diantaranya. Yang pertama yaitu strength, kekuatan, toughness atau ketangguhan, hardness atau kekerasan, hardenability atau kemampuan pengerasan, brittleness atau kerapuhan getas, malleability atau sifat lunak, ductility atau keuletan, grip and slip, resilience, dan yang terakhir yaitu fatigue atau kelelahan. Untuk pembahasannya sendiri di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Poisson ratio, dan yang kedua adalah modulus elastisitas, dan yang terakhir adalah Hooke's law. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pertama yaitu tentang Poisson ratio, yang dimana memiliki arti yaitu rasio regangan kontraksi atau transversal dengan regangan ekstensi atau memanjang ke arah gaya regang. Deformasi tarik dianggap positif dan deformasi tekan dianggap negatif. Rasio Poisson memiliki nilai minus sehingga bahan normal memiliki rasio positif. Rasio Poisson juga disebut koefisien Poisson atau koefisien de Poisson. Biasanya direpresentasikan sebagai huruf Yunani NU-V. Secara sederhana, Poisson ratio dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara regangan lateral dan aksial pada nilai mutlak. Sini merupakan penjelasan dengan gambarnya dan terdapat rumus sebagai berikut, diperoleh rumus sebagai berikut dari penjelasan yang ada. Masuk ke selanjutnya yaitu mengilustrasi yang dimana suatu bahan umumnya akan menjepit, yaitu yang dimaksud menjepit adalah lebarnya berkurang jika ditarik dari satu sisi. Dari yang berwarna hijau menjadi oranye, rasio maka akan menyempit. Lalu selanjutnya rasio Poisson menghitung perbandingan antara penyempitan ini terhadap pertambahan panjang akibat tarikan. Selanjutnya sendiri yaitu pengaruh jika terjadinya Poisson ratio. Ada beberapa. Untuk yang pertama, efek Poisson ratio atau yang dilambangkan dengan V dapat dialami pada suatu bahan tidak akan memberi tambahan tegangan, kecuali apabila deformasi melintang yang ditahan. Yang kedua, selain terjadi deformasi dalam arah gaya bekerja, ternyata terjadi pula deformasi pada arah tegak lurus gaya yang bekerja, yaitu perpanjangan dan perpendekan dalam arah lateral. Yang ketiga, apabila sebuah material ditarik, maka akan terjadi perpanjangan di arah lateral dan perpendekan di arah lateral. Demikian pula sebaliknya. Apabila material tidak memiliki rasio Poisson yang cukup besar untuk mendeformasi menyamai tekanan yang diterima, maka akan terjadi kegagalan pada susunan material atau material akan memendek dan merusak keseluruhan susunan. Di sini ada studi kasus yang dimana pengaruh angka Poisson terhadap kestabilan pondasi mesin jenis rangka. Dan diperoleh data penambahan angka Poisson berpengaruh terhadap kestabilan pondasi berbanding lurus mesin jenis blok,
Berpengaruh terhadap kestabilan pondasi mesin, jenis blok karena penambahan nilai modulus geser tanah berbanding lurus dengan frekuensi untuk getaran vertikal, horizontal, dan rocking. Tetapi untuk getaran torsi berbanding terbalik. Penambahan angka Poisson berpengaruh terhadap nilai dari redaman di mana pada masing-masing ragam getaran, nilai dari redaman mulai dari frekuensi operasi mesin dari 1000 hingga 5000 rpm. Semakin besar angka Poisson, maka semakin besar juga redaman. Redaman yang besar akan memperkecil kemungkinan terjadinya resonansi. Dari data yang diperoleh di atas, disimpulkan dari contoh studi kasus di atas, bisa kita ketahui salah satu dari penggunaan Poisson ratio adalah untuk mengamati jenis tanah pada suatu kedalaman tertentu, serta mengetahui mengenai sifat dan karakteristik tanah tersebut. Selanjutnya lagi, di sini terdapat contoh soal, yang dimana sebuah batang baja dengan panjang 2 meter, lebar 40 mm, dan tebal 20 mm mendapat tarikan secara aksial sebesar 120 kN pada arah panjang. Carilah perubahan panjang, lebar, dan ketebalan batang jika diketahui E, yaitu 200 GPa, dan rasio Poisson 0,3. Dan untuk pembahasannya sendiri, pertama kita tulis apa saja yang diketahui. Sini seperti T, B, PE, dan rasio Poissonnya sendiri. Dan di sini ada penyelesaiannya. Untuk yang pertama, dari perubahan panjang, perubahan lebar dan regangan lateral, dan untuk perubahan lebar dan perubahan ketebalan. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang modulus elastisitas, yang dimana modulus elastisitas sendiri adalah angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada benda itu. Modulus elastisitas suatu benda didefinisikan sebagai kemiringan dari kurva tegangan keregangan di wilayah deformasi elastis. Bahan kaku akan memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi, di mana tegangan adalah gaya yang menyebabkan deformasi, dibagi dengan daerah di mana gaya diterapkan, dan regangan adalah rasio perubahan beberapa parameter panjang yang disebabkan oleh deformasi ke nilai asli dari parameter panjang. Jika stres diukur dalam Pascal, kemudian karena regangan adalah besaran tak berdimensi, maka satuan untuk ini akan menjadi Pascal juga, dan diperoleh rumus sebagai berikut, yaitu tegangan per regangan. Di sini ada beberapa bagian juga. Yang pertama itu unit regangan merupakan bilangan tanpa dimensi atau rasio dua satuan panjang, maka modulus elastisitasnya mempunyai satuan yang sama dengan tegangan kayu, yaitu Newton per meter persegi. Yang kedua, secara sederhana modulus elastisitas atau modulus Young merupakan perbandingan tegangan dan regangan. Grafik yang linear sampai titik A. Pada daerah ini, apabila gaya atau tegangan dihentikan, maka benda akan kembali seperti semula. Selanjutnya, apabila tegangan diperbesar lagi sampai di batas titik B, maka antara regangan dan tegangan tidak linear lagi. Selanjutnya, jika tegangan diperbesar lagi melampaui batas titik B, maka benda tidak akan kembali ke dimensi semula. Dan untuk yang terakhir, jika tegangan diperbesar lagi sampai benda mencapai pada titik C, akhirnya benda akan patah. Ilustrasi di atas merupakan penggambaran dari ilustrasi berikut yang berbentuk tabung. Dan selanjutnya, persamaan perbandingan tegangan dan regangan pada modulus Young akan diperoleh rumus sebagai berikut, yang dimana untuk penjelasan tiap elemennya ada di sini. Dan di sini ilustrasi merupakan ilustrasi dari supaya lebih memahami mengenai modulus elastisitas, yang dimana sini saat per kondisi awal, dan di sini saat mendapat gaya tekan maka akan lebih padat, dan di sini saat terjadi gaya tarik maka akan lebih panjang dan juga lebih renggang. Dan untuk pengaruhnya sendiri dari terjadinya modulus elastisitas, yang pertama, jika suatu benda mendapat beban luar seperti beban desak, tarik, lenturan, dan puntiran, maka benda akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi yang tergantung oleh jenis bahan dan besarnya pembebanan. Yang kedua, suatu benda yang mencapai besaran beban tertentu dan beban dilepaskan, maka benda tersebut kembali ke bentuk semula atau elastik. Dan yang terakhir, di dalam daerah elastik terdapat hubungan antara tegangan atau stres dan regangan ya atau strain yang berbanding lurus.
Hubungan ini dikenal sebagai hukum Hooke yang dikemukakan pada tahun 1678. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan melibatkan modulus elastisitas. Untuk studi kasusnya sendiri, untuk modulus elastisitasnya ada beberapa. Untuk yang pertama, alat ukur gaya tarik kereta api, di mana alat ukur gaya tarik kereta api dilengkapi dengan sejumlah pegas yang disusun sejajar. Pegas-pegas tersebut dihubungkan ke gerbong kereta api. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur gaya tarik kereta api sesaat sebelum meninggalkan stasiun. Dan untuk yang kedua, peredam getaran atau goncangan pada kendaraan bermotor, yang dimana penyangga badan kendaraan bermotor dilengkapi pegas yang kuat sehingga goncangan yang terjadi pada saat mobil melewati jalan yang tidak rata dapat diredam. Dengan demikian, keseimbangan mobil dapat dikendalikan. Dan yang terakhir dalam rancangan bangunan, di mana untuk menentukan jenis logam yang digunakan dalam membangun sebuah tempat tinggal dan sarana prasarana seperti jembatan, jalan raya, bandara, dan sebagainya, maka modulus yang tetapan pegas dan sifat elastisitas logam secara umum akan diperhitungkan. Di sini ada merupakan contoh soal yang dimana Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaan 1 cm persegi. Kemudian Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5.000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,1 meter, berapakah modulus elastisitas logam tersebut? Untuk penyelesaian dan pembahasannya sendiri, kita tulis dulu yang pertama itu apa saja yang diketahui, ada L0, LO atau LT, A, dan F. Dan untuk penyelesaian sendiri, di sini untuk besaran tegangan diperoleh hasil 5,10,7 Newton per meter persegi. Untuk besar tegangan diperoleh angka 0,1 dan untuk modulus elastisitasnya diperoleh angka 5 kali 10⁸ Newton per meter persegi. Dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu pembahasan mengenai Hooke Law. Hukum Hooke adalah hukum tentang gaya ilmu fisika yang diakibatkan oleh sifat elastisitas dari sebuah pir atau pegas. Besarnya gaya Hooke ini secara proporsional akan berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dari posisi normalnya. Diilustrasikan seperti gambar di samping. Dan di rumusnya ada di sini S sama dengan K kali delta L. Yang dimana saat pegas ditarik suatu beban dengan gaya F, pegas memberikan gaya pada beban, besarnya sama dengan gaya yang menariknya, tapi arahnya berlawanan sesuai dengan hukum 3 Newton, F aksi sama dengan min F reaksi. Gaya ini disebut gaya pemulih atau gaya pegas atau FP. Dan untuk keterangan sendiri, untuk F yaitu gaya pada pegas, untuk K merupakan konstanta pegas, dan delta L merupakan pertambahan panjang pegas. Ini merupakan ilustrasi yang dari ini bentuk awal dan bentuk diregangkan. Jika bentuknya plastis, ini bentuk pegas. Ini bentuk akhirnya setelah terjadi regangan. Selanjutnya pengaruh dari Hooke Law. Yang pertama, apabila F diperbesar sampai pada titik linearitas atau A, benda pegas dapat kembali pada bentuk awal setelah F dihilangkan. Yang kedua, apabila F terus diperbesar sampai melampaui daerah plastis atau B, maka benda pegas semakin memanjang ke atas dan tidak bisa kembali ke bentuk awal. Dan terakhir, jika F terus diperbesar sampai pada titik putus C, maka benda akan putus atau rusak. Sini ada contoh soal yang dimana sebuah pegas dengan konstanta sebesar 1000 Newton per meter ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Dan untuk pembahasan yang pertama pastinya kita terus dulu apa saja yang diketahui. Di sini ada K atau konstantanya di mana dia dapat angka 1000 Newton per meter. Untuk F atau gayanya didapat 100 Newton dan ditanya adalah delta L. Untuk penyelesaian sendiri, besar pertambahan pegas jika dihitung menggunakan rumus hukum Hooke, yang dimana tadi rumusnya adalah S sama dengan K kali delta L. Karena yang dicari delta L, kita pindah delta L-nya menjadi ke depan, menjadi delta L sama dengan F per K. Jadi 100 Newton dibagi 1000 Newton per meter persegi dan diperoleh angka untuk delta L sama 0,1 meter. Dan untuk studi kasusnya sendiri, hukum Hooke banyak digunakan pada beberapa kasus diantaranya. Yang pertama, peredam kejut kendaraan atau shock absorber.
Yang kedua, kasur pegas. Ketiga, ketapel, busur panah, dan neraca bekas. Pegas. Sebagai contoh, pengaruh diameter dan variasi material pegas pada trainer aplikasi hukum Hooke's. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.